فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد با. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, hadis yang terkena sama, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Untuk pertemuan yang akan datang, hadis yang setorkan hadisnya Abi Dzar itu ya, di dalam Sahih Muslim, idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahl fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahl fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Jadi nanti yang kemarin-kemarin itu sudah selesai, besok setorannya ini. Antum garis sendiri ya. Nah, hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah, rawi Muslim itu. Mafhum insyaallah? Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah. Kita akan sedikit mengulangi mengenai pertanyaan kemarin biar nanti tidak bimbang dalam memahaminya. Mengenai ketika ada perempuan atau himar atau anjing lewat di depan orang salat, bagaimana? Memang para ulama selang pendapat. Kalau Hambaliyah atau Hanabilah itu batal salatnya. Tapi kalau Syafi'iyah itu enggak batal. Nah, di sini menurut pendapat yang batal berarti otomatis harus ganti salatnya, diganti. Tapi menurut pendapat yang tidak batal dibawa kepada makna terkurangi pahalanya, tidak sempurna. Faham? Itu kesimpulannya itu aja udah. Paham ya? Jadi antum milih pendapat yang mana? Kalau untuk yang lebih berhati-hati ya, diganti salatnya. Namanya ahwat lebih berhati-hati. Paham ya? Karena posisinya lafaznya jelas kemarin hadis Abi Dzar yang sudah kita lewati. Kalau tidak ada sutrah tersebut kurang lebih seukurannya muakhiratur rahl, maka salatnya akan terputus dengan sebab apa? Himar atau perempuan atau anjing hitam yang lewat di depannya. Terputus otomatis kan ya salatnya enggak sah, batal. Paham ya? Itu kuat juga pendapat itu. Jadi wallahu alam, ana cenderung yang pertama tadi. Jadi terputus itu maksudnya adalah batal salatnya sehingga diganti salat yang baru. Karena posisinya ini memungkinkan dia ngasih sutrah tapi dia sengaja tidak pakai sutrah. Beda halnya kalau memang enggak mampu karena jauh. Paham ya? Antum misalkan salat masbuk di saf keempat. Kemudian orang depan antum pada pergi semuanya, antum mau menuju sutrah barakallahu fik jauh, enggak memungkinkan. Kalau ini fattaqullaha masata'tum. Dia tetap enggak batal salatnya kalau ada orang lewat depan sana karena di luar kemampuan dia. Paham? Ini kaitannya masalah dia sengaja salat tanpa sutrah. Sengaja salat tanpa sutrah, kemudian ketika ada anjing hitam atau perempuan atau keledai lewat di depannya, batal salatnya. Sudah dipahami? Nah, adapun kalau dia mampu, adapun kalau dia tidak mampu karena faktor yang jauh tadi itu, ya fattaqullaha masata'tum. Dia dapat udzur situ. Sudah dipahami? Karena kadang-kadang kan seperti itu kan, jauh sekali kita mau maju ke depan jauh, mau nyari tiang juga jauh, ya salat di tempat aja. Tapi kalau ada dekat antum mau lewat, dekat antum sudah halo. Kalau jauh kan enggak mungkin. Kalau satu langkah, dua langkah masih mending. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah lah dekat ke sutrah. Tapi kalau jauh sekali jangan. Karena khawatir nanti sudah keluar dari hay'ah salat.
Ya kan kalau sampai 10 langkah sudah jalan-jalan bukan salat lagi. Jadi pahami ya? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Halaman 105 yang punya kitab bisa disimak, 105 yang tidak punya kitab dikondisikan faedahnya. Hukmu sutratil musalli fi Makkah. Hukum sutrahnya orang yang salat ketika di Mekah. Ini kaitannya masalah umroh, haji. Itu biasanya kan banyak orang rame itu. Ya enggak? Rame lalu lalang pas orang lagi tawaf atau orang lagi sa'i. Adzan gitu loh. Adzan kemudian qomat. Nah, kemana dia mau salat? Ya kan? Otomatis kan di tempat itu salatnya. Memang seperti itu. Di tempat dia sa'i berhenti. Di tempat dia tawaf berhenti. Enggak salat. Otomatis enggak sempat bikin sutrah gitu loh. Bisa dipahami? Bagaimana hukumnya kalau orang yang salat di Mekah perlu sutrah enggak? Kita lihat. Was-sutratu wajibatun fi Makkah wa ghairiha 'ala sahih min aqwali ahli ilm. Disimak itu. Dan sutrah itu wajib baik di Mekah atau selain Mekah menurut pendapat yang sahih. Nah, dari pendapat-pendapat ahli ilm. Jadi sutrah itu hukumnya wajib. Mau di Mekah, di luar Mekah hukumnya wajib sutrah. Bisa dipahami ya? Hukumnya apa? Wajib. Nah, jadi jangan sampai enggak paham masalah ini, akhirnya apa? Akhirnya wah ini di Mekah ini. Nah, di Mekah ini enggak perlu sutrah. Paham ya? Naam. Naam barakallahu fikum. Jadi pendapat yang sahih, sutrah itu wajib ataukah mustahab ketika salat di Mekah? Hizam wajib. Naam. Kita lihat. Waqad taqaddama anna Imam Al-Bukhari bawwaba ala hadits Abi Juhaifah radhiyallahu anhu fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dan sungguh Imam Bukhari telah meletakkan bab pada hadisnya Abi Juhaifah yang berkaitan dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Bab as-sutrah bi Makkah wa ghairiha. Lihat dulu. Bab tetap menghadap ke arah sutrah baik di Mekah dan yang selainnya. Bisa dipahami? Jadi sutrah ini berlaku umum di Mekah atau selain Mekah wajib hukumnya. Faham? Cuman kadang-kala ada momen-momen tertentu fattaqullaha mastata'tum. Seperti tadi itu jaraknya jauh, enggak mungkin antum mendekat sutrah, enggak mungkin antum nyari sutrah. Itu antum berdiri situ aja. Paham ya? Karena kalau antum jauh jalan ke depan, ngambil sutrah di depan, yang tembok paling depan sana, mungkin 10 langkah itu sudah bukan salat lagi. Keluar dari hayat salat. Berarti apa sudah? Jalan-jalan gitu loh. Masa salat jalan-jalan. Tapi kalau 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah lah maksimal. Itu masih mending. 1, 2, 3. Masih aman lah gitu. Tapi kalau udah lebih dari itu udah banyak. Paham ya? Nah, itu udah di luar kemampuan berarti. Bisa dipahami? Tapi hukum asalnya cari sutrah. Illa annahu idza shalla bi janibil mataf. Ayo, ini lihat ini pengecualiannya penting sekali nih. Orang yang tawaf umrah itu pastikan paham ini. Kecuali apabila dia salat di samping mataf itu tempat tawaf. Tempat orang ngelilingi Ka'bah. Itu otomatis ya, secara otomatis ketika barakallahu fik lagi salat, ya? Itu kan berhenti kan. Nah, kemudian kadang-kala mungkin ada yang masbuk. Iya kan? Ada yang masbuk. Nah, orang yang berhenti ini begitu selesai salat langsung lanjutkan tawafnya dia. Otomatis ngelewatin di depan orang salat. Nah, ini pahami baik-baik. Ya, berhenti, iqamah ditegakkan, salat. Nah, ada yang masbuk, yang sudah selesai salat ini muter. Otomatis melewati di depan orang salat kan. Mau bikin sutrah di mana coba? Pada melingkar seperti itu. Nah, kita lihat. Au fi makani tawaf atau tempat tawaf. Fa inna hadza qad yu'assir alaih. Maka sesungguhnya yang seperti ini bisa mempengaruhi dirinya. Berpengaruh wa 'ala thaifin dan juga berpengaruh kepada orang-orang yang tawaf. Kalau seandainya kita repot sibuk ngurusin apa? Sutrah. Orang mau tawaf malah akhirnya apa? Bingung kan orang mau muter-muter gitu. Fa naqul la yajuz lahu man'ut thaifin, maka kita katakan enggak boleh menghalang-halangi orang yang tawaf wa yanbaghi lahu an yabta'id an amakinihim. Penting ini. Maka selayaknya bagi dia untuk agak menjauh dari tempat-tempat mereka. Agak menjauh dikit. Paham ya? Kalau tidak salah di sana ada semacam barakallahu fi, semacam pagar buatan yang bisa dipindah-pindah itu ya. Ya kayak biasanya di pinggir jalan tuh kayak pagar-pagar polisi itu ya, yang terbuat dari plastik itu. Itu nanti kalau ada itu ya pakai itu aja. Paham ya? Biasanya ada biasanya. Paham ya? Agak menjauh dikit, tapi kalau memang di dekat Ka'bah persis itu memang sulit teman. Antum mau bikin sutrah tabrak lagi sama orang. Sahih. Orang muter-muter di tawaf itu, lagi putar-putar itu, ya. Naam, jadi harus dilihat kondisinya. Li'anna ta'if lahu haqqun fil mataf. Dikarenakan orang yang tawaf dia punya hak di tempat tawaf tersebut. Adapun orang yang ingin salat, barakallahu pastikan dia kalau ingin bikin sutrah agak jauh dikit. Paham maksudnya? Agak menjauh dikit. Naam. Kita lihat berikutnya.
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah, dan Nabi SAW waktu itu masuk ke Ka'bah, wa shalla ila jidariha, dan salat menghadap ke temboknya. Ka'bah itu yang kotak itu, barakallahu fik, itu di dalamnya itu ada ruangan. Paham ya? Antum belum pernah masuk antum kan? Anak juga belum pernah. Paham ya? Nah, cuman ada pintunya itu. Biasanya yang masuk ya orang-orang para raja, orang-orang khusus ya. Dulu presiden kita, mantan presiden kita yang sebelum ini, Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu pernah masuk katanya. Paham ya waktu itu. Nah, itu biasanya masuk orang khusus. Nah, kalau kita ini mau minta izin masuk kayaknya nggak dikasih kayaknya. Paham ya? Nah, di dalam itu ada ruangan. Rasulullah SAW waktu itu beliau masuk dalam Ka'bah itu, sholat menghadap ke mana? Jidar temboknya. Berarti sutra atau bukan? Sutra. Wa shalla 'indal maqam, dan beliau sholat di di sisi makam Ibrahim. Bukan makam loh ya, makam bukan makam ya. Makam itu tempat apa? Tempat injakan kaki. Jadi ada kayak bekas kaki itu. Kalau antum sana antum lihat aja nanti. Pan besar. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, salat di belakangnya. Wa ja'alahu bainahu wa bainal Ka'bah, dan beliau menjadikan antara beliau dan antara makam tadi, antara makam dan antara beliau dan antara Ka'bah. Berarti ada barakallahu fiik, ada sutrahnya. Fasabatat as-salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sutrah fi Makkah wa ghariha, maka sungguh telah datang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah sutrah di Mekah dan juga yang selain Mekah. Jadi kesimpulannya, salat menggunakan sutrah wajib atau tidak, Marwan? Wajib. Ketika di Mekah atau di Madinah? Atau umum? Umum. Paham ya? Umum ya. Jadi menggunakan sutrah hukumnya wajib secara umum. Di Mekah, di luar Mekah wajib. Nah, kita kalau sholat di Indonesia ini menghadap ke arah mana? Siapa namanya, Zaki? Ke utara atau ke selatan? Ke barat ya. Karena posisinya secara global letak Ka'bah itu di sebelah barakallahu barat kita. Sehingga kita menghadap arah barat. Paham? Tapi orang-orang yang berada di barat Ka'bah sana, salatnya menghadap ke mana, Mas? Timur. Orang-orang yang berada di utara Ka'bah, salatnya menghadap ke mana? Orang yang tinggalnya di utara Ka'bah, utara. Nah, ketika salat menghadap ke mana? Selatan. Sahih. Kalau yang berada di selatan Ka'bah berarti ke utara. Jadi jangan dibayangkan kita orang Indonesia dimanapun kita berada salat menghadap barat, enggak benar. Kalau kita berada di barat Ka'bah sana ya ke timur. Paham? Kita sekarang menghadap arah barat karena memang letak secara global Ka'bah itu di sebelah barat kita. Paham enggak? Sehingga kita salat menghadap ke arah barat sana. Paham? Kalau kita berada di barat Ka'bah, otomatis salatnya menghadap mana? Kemana? Timur. Bisa dipahami? Jadi jangan dibawa kepada semua tempat bahwasanya harus ke barat, itu enggak benar. Bisa dipahami? Nah, kita lihat sini. Jangan seperti orang sufi ya. Orang sufiah yang bikin masjid ada mihrab depannya itu, ada lubangnya katanya. Jadi sekarang zaman udah zaman canggih, ada yang teknologi canggih semacam satelit atau masalah semacam apa nama barakallahu fiik, kompas yang canggih itu apa namanya itu? Kompas yang canggih apa namanya itu? Untuk melihat arah Ka'bah itu sekarang udah canggih. Paham ya? Nah, ada orang-orang yang orang kuno ini, peninggalan mbah-mbah dulu, itu mereka enggak mau diarahkan. Biasanya kan ada penelitian di masjid-masjid itu sudah lurus belum kiblatnya, ya kan? Dapat dipaskan enggak mau dia. Alasannya apa? Ini peninggalan Wali Songo katanya. Kalian ingin mengubah ajaran Wali Songo, kemudian kalian enggak percaya kalau ini sudah benar-benar menghadap arah Ka'bah. Tahu dari mana? Dia masuk ke mihrab itu, ada lubangnya itu kan. Nah, dulu sebelum mihrab ini, masjid dibikin, ini ada salah satu pembesar mereka ngelihat ke arah lubang itu, depannya Ka'bah, udah pas tadi. Allah musta'an. Sufiyah seperti ini modelnya. Jadi diingatkan dengan teknologi yang canggih yang sekarang insyaallah lebih akurat barakallahu fiik, itu enggak mau. Jadi suruh pindah agak miring sedikit biar pas kiblatnya, enggak mau, dia tetap kiblat yang awal walaupun salah. Kalau peninggalan Wali Songo katanya. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat sini. Wa ma'a dzalika qala Tawus rahimahullah taala, Tawus bin siapa ini? Kaisan. Naam. Rahimahullah, la yaqta'us shalah bi Makkah syai'un la yadurruka an tamurral mar'ah baina yadayk. Hadisnya ini barakallahu fiik memang disebutkan, tapi kesimpulannya hadisnya itu tidak sahih. Kita lihat sini. Bersamaan itu Tawus mengatakan, tidak ada yang memutuskan salat di Mekah sesuatu apapun, tidak membahayakan dirimu perempuan lewat di depanmu. Jadi dengan hadis yang tadi kan kontradiksi.
Kalau hadis yang kita perhatikan dalam Sahih Muslim hadis Abi Dzar tadi, itu kan yang mutus salat apa? Perempuan, ya kan? Perempuan lewat putus salatnya. Himar lewat putus salatnya. Anjing hitam lewat putus salatnya. Nah, ini lihat ini. Layak ta'us salata bi Makkah syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang bisa memutuskan salat di Mekah. La yadurruka an tamurral mar'ah baina yadik, tidak membahayakan dirimu perempuan lewat di depanmu. Nah, kita lihat sini. Wa an Abi Amir qala ra'aitu Ibnu Zubair yusalli fil masjid. Dari Abi Amir qala, beliau berkata, aku melihat Ibnu Zubair salat di masjid, faturidul mar'ahan tujiza amamahu, kemudian ada perempuan ingin lewat di depannya. Wa huwa yuridus sujud, dalam keadaan beliau ingin sujud. Hatta idza hiya ajazat sajada fi mawdi'i qadamaiha. Hingga ketika perempuan itu lewat, maka dia apa? Maka dia sujud di tempat kedua kakinya. Maksudnya bagaimana? Bekas lewatnya itu loh ya. Jadi perempuan tetap ngelewatin, nah bekas tadi yang dia lewatin tadi pas Ibnu Zubair sujud di situ. Ya, karena orang bekas lewatin maksudnya ya. Nah, ini juga dalil menguatkan bahwasanya kalau di Mekah itu posisi seperti ini memang dikasih rukhsah. Di Mekah itu maksudnya ya tentunya di lokasi Masjidil Haram itu ya. Karena posisinya yang diinginkan kan sekitar situ, tawaf, ya kan sa'i. Tapi kalau di apartemen, di hotel-hotel dekat Mekah sana ya kita kembali ke hukum asal, sutrah wajib. Paham ya? Di sini pun aslinya kalau memungkinkan wajib juga. Cuman bagaimana kalau keadaannya seperti itu, darurat. Nah, kita lihat wa amma hadis Katsir bin Al-Muttalib ibn Abi Wada'ah an abihi an jaddih qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fil Masjidil Haram. Aku melihat Rasulullah SAW salat di Masjidil Haram, wan nasu yatufuna bil bait bainahu wa bainal qiblah. Nah, baina yadayhi laisa bainahu bainahum sutrah. Adapun hadis ini, aku melihat Nabi SAW salat di Masjidil Haram dalam keadaan manusia tawaf mengelilingi Ka'bah. Antara dia dan antara kiblat, antara di depannya tidak ada sesuatu apapun antara mereka sutrah, enggak ada sutrahnya. Fa huwa hadisun la yasbut. Hadis ini tidak sabit, tidak datang sahih. Akhrajahu Abdur Razzaq wa Ibnu Hibban wa Tabrani kulluhum min tariqil Katsir. Semuanya dari jalurnya Katsir bin Abi Katsir ini. Katsir bin Katsir ini. Paham ya? Naam. Jadi kesimpulannya hukum asalnya tetap apa? Tetap wajib menggunakan sutrah. Tapi kalau keadaan seperti tadi itu, fattaqullaha masata'tum. Seperti ketika sa'i, ketika barakallahu fiik, tawaf itu memang keadaan sulit sekali kalau kita ngepaskan. Karena kadang-kadang udah adzan, itu langsung orang berhenti salat sunnah. Kemudian udah qomat langsung salat wajib itu. Ada yang menghadap ke sana, tapi intinya semuanya menghadap Ka'bah. Paham ya? Cuman kan posisinya kan melingkar. Ya kan? Jadi sana mungkin belum selesai tawafnya. Ya kan? Yang sana mungkin posisinya barakallahu fiik, mungkin karena dia musafir jadi enggak ikut salat wajib. Paham ya? Akhirnya dia tetap tawaf. Nah, itu ya semampunya. Tapi hukum asalnya Pak wajib. Baik di Mekah maupun di luar Mekah, sutrah hukumnya wajib. Paham? Wallahu a'lam shawab. Walhamdulillah.